Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kita masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih-lebih semoga wabah COVID-19 ini bisa cepat-cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak soleh dan soleha, kita lanjutkan materi semester ganjil di bab ketiga, yaitu bangun ruang. Bangun ruang adalah materi lanjutan dari kelas 5 semester 2. Waktu semester 2 kita sudah mempelajari bangun ruang yang berhubungan dengan volume, jaring-jaring. Bangun ruang tersebut tentunya kalian sudah paham kan? Ada kubus, ada balok, ya. Ada kaleng, tabung, ada kerucut dan sebagainya. Nah, pada bangun ruang kali ini kita akan lebih membagi bangun ruang tersebut ya ke dalam beberapa bagian lebih besar atau lebih detail. Tentunya bangun ruang itu yang akan kita pelajari yaitu yang berhubungan dengan luas permukaannya. Volumenya tentunya kita sudah belajar waktu kelas 5. Kemudian bangun ruang nanti ada sebutannya dengan sebutan bangun ruang prisma. Nah, tentunya ini tabung, limas, kerucut, dan bola ya. Tentunya kalian sudah pernah dengar ya. Nah, untuk lebih jelasnya ayo kita simak baik-baik. Silakan dibuka bukunya. Mulai pada halaman 85, kita buka di selanjutnya. Yang pertama kita mulai dengan prisma. Yang mana sih bangun ruang prisma itu? Bangun ruang prisma itu adalah bangun ruang yang dimana sisi alas dan sisi atapnya atau penutupnya itu sama besar, tidak boleh beda. Kalau beda itu bukan prisma. Yang mana saja contohnya ini dia. Ada prisma persegi yang disebut dengan balok, ada prisma segitiga, bisa dilihat ya, ada segitiga yang di bawah dan segitiga yang di atas. Ini sama besar ya. Ada prisma trapesium. Kenapa bisa trapesium ini yang di depan sama di belakang? Ini disebut, ini penampakannya dia telentangkan ya. Ini alas, ini yang di belakangnya adalah penutupnya. Ada prisma belah ketupat. Ada prisma segi 5 beraturan. Ada prisma segi 6 beraturan. Ada prisma persegi panjang yang juga disebut dengan balok. Oke. Selanjutnya ada yang disebut dengan limas. Limas. Ini dia. Ada 5 segitiga. Ada 5 segi 4. 5 segi 5 ini artinya bidangnya berbentuk segitiga. Semuanya berbentuk segitiga. Kalau 5 segi 4 ada salah satu bidangnya yang berbentuk persegi panjang atau segi 4 ya. Kemudian ada segi 5. 5 segi 5 yang dimana alasnya itu berbentuk segi 5. 5 segi 6 begitu juga. Sama ya, 5 segitiga alasnya itu berbentuk segitiga ya. Selanjutnya ada kerucut. Nah, kalau kerucut kalian sudah tahu ya. Kerucut itu kayak seperti topi ulang tahun. Ya. Atau kalau nggak mau topi ulang tahun itu kayak itu yang kita lihat di pembatas jalan. Yang ada di gua itu loh. Ya. Itu seperti limas kan? Kerucut. Nah, kerucut ini alasnya itu berbentuk lingkaran. Alasnya berbentuk lingkaran. Kalau ini kalau sudah dibelah ya, ini jaring-jaringnya ya. Oke, dan yang terakhir adalah
bola. Kalau bola kalian sudah pernah lihat dan pernah sering sekali kalian mainin, ya. Oke. Nah, sekarang kita melangkah ke bagian yang pertama yang berhubungan dengan bangun ruang, yaitu prisma. Yuk, prisma. Seperti yang saya katakan tadi, prisma itu adalah bangun ruang yang dimana sisi alas dan penutupnya itu sama besar. Tidak boleh beda. Kalau beda bukan prisma ya, harus sama besar. Oke? Oke. Sekarang yang mana sih gambar atau bangun ruang yang berbentuk prisma itu? Tadi ada prisma segitiga, ada prisma persegi, ada prisma segitiga, prisma trapesium, belah ketupat, dan seterusnya dan seterusnya. Bisa? Oke. Kemudian silakan dibuka bukunya. Nah, di sini ada sebuah kemah, ya, ada sebuah kemah. Ini gambar prisma apa ini? Kalau kemah berbentuk seperti ini, nah tentunya dengan melihat gambar tadi sebelumnya ini, kalian pasti sudah menebak ini adalah prisma segitiga, ya. Nah, ini kalau dibuat seperti ini, kalau dibuat nampangnya atau telentang seperti ini, kemudian kita berdirikan. Nah, tentunya akan berbentuk sebagai prisma segitiga. Oke. Dalam prisma segitiga ada yang disebut dengan titik sudut. Oke, bisa dilihat ini yang berwarna hitam ini disebut dengan titik sudut. Titik-titik sudut namanya. Kemudian ada sisi atas. Ini bagian atas. Ada sisi alas, ya. Perhatikan ya, saya ulangi lagi. Sisi atas dengan sisi alas itu adalah dua gambar yang sama besar, ya. Dua gambar yang sama besar. Jangan sampai kalian membuat telentang seperti ini yang di bawah ini disebut alasnya. Ini yang di atas ini atapnya, bukan ya. Jangan katakan seperti itu supaya supaya apa ya? Supaya istilah sisi alas dengan sisi penutup kita atau sisi atas dengan sisi bawah kita lebih terkonsep, ya. Sehingga nanti ada yang disebut dengan tinggi. Apa sih itu tinggi? Tinggi itu adalah jarak antara sisi atas dengan sisi bawah. Oke. Ini disebut dengan tinggi ini, ya. Ini tinggi. Oke, bisa dibuat saja dari titik sudutnya sampai titik sudut ini disebut tinggi. Boleh ya, sembarang. Jangan sampai kalian membuatnya yang lainnya, ya. Salah lagi. Oke. Sehingga yang berdiri ini disebutlah dengan sisi tegak. Ini yang berdiri ini atau sisi yang menghubungkan antara sisi alas dengan sisi penutup itu disebut dengan sisi tegak, ya. Kemudian ada istilah rusuk. Apa sih itu rusuk? Rusuk itu adalah garis terluar dari titik sudut. Ya, ini rusuk. Oke. Di sini bisa kita hitung ya, ada berapa titik sudutnya. Kita hitung ada berapa warna titik hitam, ada 6. Rusuknya bisa kalian hitung garis-garis yang menghubungkan antara dua titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya. Sisinya ada berapa? Sisi itu permukaan, ada sisi atas, sisi bawah, sisi tegaknya 1, 2, sama yang di depan ini ya, 3, berarti ada 6. Berapa? Ada 5, ya. Oke. Bisa ya? Oke. Nah, kalau dibuat jaring-jaringnya kalian masih ingat kan caranya? Oke, ini dia jaring-jaringnya. Nah, kalau dibuka jadi seperti ini dia. Jadi sisinya ada berapa tadi? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 sisinya. Ini yang segitiga ini disebut sisi atas, ini sisi alas. Oke, yang berbentuk persegi ini disebut dengan, atau segi 4 ini disebut dengan sisi tegak. Oke, bisa dipahami? Oke. Selanjutnya anak soleh dan soleha, silakan dibuka bukunya.
Nah, pada halaman 91 di situ ada ayo mencoba. Oke. Berdasarkan gambar-gambar prisma atau bangunan prisma yang saya tunjukkan pada awal materi tadi, tentunya kalian sudah pernah melihat ini tadi kan? Ini prisma apa namanya ya? Oke. Apa nama bangun tersebut? Berapa jumlah titik sudutnya? Jika memperhatikan tadi penyampaian saya, pasti kalian bisa menghitung titik sudutnya. Sisi tegaknya berapa? Apakah bentuk bangun setiap sisi tegaknya? Oke, tadi ya. Jika memperhatikan apalagi tadi prisma segitiga tadi, pasti kalian bisa langsung membayangkannya ya. Kemudian berapa jumlah rusuknya dan sebagainya dan sebagainya. Oke, silakan diisi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.